Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, sehat walafiat, istiqomah jamaah, sholat maghrib dan ngaji insyaallah ini. Utamanya kita istiqomah iman dan Islam. Dan semoga semua ibadah kita selama Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kegiatan ngaji kita di hari Rabu ini, saya awali dengan mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini ada kesalahan, khilaf atau dosa yang saya lakukan. Mudah-mudahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Demikian juga apabila di antara jamaah ada kesalahan sengaja atau tidak sengaja, kami mohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita mulai ngaji kembali, kita lanjutkan. Kalau tidak salah ini dulu makalah yang 18, sekarang makalah 19, bab 10 perkara. Kita mulai dengan baca suratul Fatihah, mohon kepada Allah agar apa yang akan kita pelajari dimudahkan oleh Allah, kita fahami apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha wa li ijabati da'awatina wa li shifai mardana wa li najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyrota. Ini maqalah yang ke-19. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, terlalu kecil lah tulisannya. Niki dawuhe Kanjeng Nabi, asyratu nafarin la yaqbalallahu ta'ala sholatahum. Ada 10 golongan orang, 10 kelompok orang ini yang tidak diterima oleh Allah sholat mereka. La yaqbalallahu sholatahum. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat mereka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari salah satunya. Siapa saja itu? Yang pertama yaitu rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Orang yang sholat sendiri. Nah,
orang yang sholat sendirian bi ghairi qiraatin, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi qiraatul Fatihah maksudnya. Semua ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, ini para ulama fikih itu ittafaqo, sepakat bahwa sholatnya makmum itu tidak sah tanpa membaca suratul Fatihah. Coba ada di klik itu, ada bawahnya, ada footnote-nya Mas. Klik sekali lagi. Nah itu. Wattafaqa al-Imam Abu Hanifah wa ashabuhu wal Imam Malik wal Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhum sihhatin ala sihhati sholatil ma'mum bi ghairi qiraatihi syai'an minal Fatihah. Jadi para ulama ini, ahli fikih ini, imam madhab ini sepakat bahwa orang yang tidak membaca Fatihah tidak sah. Lah, kalau makmum, kalau jadi makmum tidak membaca Fatihah itu sah. Jadi ulama sepakat kalau makmum itu tidak membaca Fatihah itu sah. Kenapa? Karena qiraatul imam itu qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah otomatis jadi bacaan makmum. Jadi makmum menang mawon itu. Gak baca apa-apa, pokoknya mengikuti imam Allahu Akbar, ya rukuk ikut rukuk. Itu sah. Bon. Jadi kalau sholat sendirian kok tidak baca apa-apa, hanya ini nopo jungkal-jungkal lah, ini berarti olahraga. Itu yang pertama. Jadi yang tidak diterima sholatnya orang yang pertama yaitu orang yang sholat sendiri, kemudian dia tidak membaca suratul Fatihah, bahkan tidak membaca bacaan sholat apapun itu ya. Ada rukun sholat itu yang berupa bacaan. Ada yang pertama yaitu takbiratul ihram. Ini harus dibaca Allahu Akbar. Gak boleh hanya dibatin. Kalau niat, nah itu melafatkan usolli fardol maghribi itu sunnah. Melafatkannya, tapi benar-benar niat itu rukun. Tidak ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan, tidak sah kalau sholatnya tanpa niat. Melafatkan, membacanya itu sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram ini harus berupa bacaan, harus Allahu Akbar, dan tidak boleh diganti dengan bacaan yang lain. Misalnya diganti Allahu Ahad, tidak bisa, walaupun Asmaul Husna misalnya, diganti nama Allah yang lain tidak boleh, harus seperti itu. Apalagi diterjemahkan, dulu kan ada sholat diterjemahkan, jadi Allahu Akbar ganti Allah Maha Besar. Itu kalau satu masjid ini bahasanya macam-macam, orang Madura terjemah bahasa Madura, yang kebetulan ada tulis orang Inggris ya, jadi sholatnya macam-macam bacaannya. Nah, jadi tidak boleh berupa bacaan takbiratul ihram, kemudian surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Bahkan dalam hadis itu ada la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian tahiyat akhir. Jadi at-tahiyatul itu berupa bacaan. Dan yang terakhir itu salam yang pertama. Jadi harus melafadzkan assalamualaikum.
Itu yang pertama. Kalau kedua itu sunnah. Ini rukun sholat yang berupa bacaan. Yang lain berupa gerakan saja. Ruku, misalnya tidak membaca tasbih pun ya sah, hanya kira itu makninah saja, kira-kira cukup membaca subhanallah. Nah, yang aman sholat itu ya sholat berjamaah, itu sudah pasti diterima kalau tidak membaca apapun, karena bacaan imam itu sudah otomatis menjadi bacaannya makmum. Berikutnya yang kedua yaitu warajulun la yu'addi zakata, orang yang tidak membayar zakat. Jadi ternyata orang yang menolak zakat atau tidak mau mengeluarkan zakat yang dia wajib mengeluarkannya, ini menyebabkan sholatnya tidak diterima. Nah, ini ada dalam Al-Quran itu disebut orang yang demikian itu sama dengan orang musyrik. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Ini surat Al-Fussilat ayat 7. Celakalah bagi orang-orang musyrik. Siapa itu? Yaitu alladzina la yu'tunaz zakata, orang-orang yang tidak menunaikan atau tidak membayarkan zakatnya. Ini bahkan kalau terkait dengan puasa kemarin itu, termasuk puasa kita ini belum diterima hingga dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi pahala puasa itu mu'allakun bainas sama'i wal ard, masih terkatung-katung. Jadi ibarat apa? Paketan ngoten sih, perjalanan ini. Transit ini. Dan jadi kan dicek nyenan paketnya kan, oh sudah paket dikirim tapi transit. Jadi masih terkatung-katung. Hatta yu'ta zakatal fitri, sampai dipunaikan zakat fitrahnya. Ternyata dalam hadis ini juga sholat orang yang menolak zakat itu tidak diterima. Makanya dulu sahabat Abu Bakar termasuk orang yang memerangi orang yang ingkaruz zakat. Orang-orang Islam yang dulu menolak membayar zakat. Jadi setelah Rasulullah wafat itu ada huru-hara. Jadi umat Islam itu ada yang kemudian tidak mau lagi bayar zakat. Seakan-akan itu peraturannya Muhammad ini bayar zakat. Sehingga mereka tidak mau lagi karena dianggap bahwa Rasulullah sudah yang membuat aturan sudah wafat. Maka kemudian Abu Bakar itu memerangi mereka, orang-orang yang ingkaruz zakat itu, menolak membayar zakat, dan orang-orang kafir yang menolak membayar pajak saat itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, warajulun ya ummu qauman, orang yang menjadi imam atas suatu kaum, menjadi imam pada suatu kaum atau kelompok masyarakat, wahum lahu karihun, sedangkan mereka kaum itu benci, sangat benci kepada imam. Jadi imam yang dibenci kaumnya itu enggak sah jadi imam ternyata. Jadi imam itu kalau dibenci satu kampung, ini memang membenci. Ini kalau satu orang karena urusan pribadi ya, itu mungkin tidak masalah. Tapi ini dibenci oleh seluruh kaum yang ada. Di masjid ini tidak mau kalau jadi, tapi terpaksa ikut. Wong dia yang
terjadwal jadi imamnya misalnya. Nah ini tidak diterima. Itu tapi untungnya ini rojulun ya ummu yang tidak diterima imamnya ya. Tapi kalau kita mengikuti selama mengikuti imam niatnya imaman lillahi ta'ala, kemudian tidak menyalahi imam rukuk ya ikut rukuk, sujud ikut, mengikuti imam ya sah makmumnya. Yang tidak diterima itu imamnya. Nah, karena di sini warajulun ya ummu qauman, orang yang menjadi imam atas kaum wahum lahu karihun, dan mereka itu kaum itu benci kepada imamnya. Artinya imam yang dibenci oleh mayoritas kaum itu atau jamaahnya tidak diterima. Ini terkait juga dalam sebuah hadis Nabi bersabda gini, salah satun la tujawizu sholatuhum adzanahum. Ada 3 orang ini pahala sholatnya ini tidak diterima, bahkan tidak lewat telinganya, gambarannya tidak melewati telinganya, maksudnya ya sholatnya tidak diterima. Yang pertama yaitu al-abdul abiku, budak yang lari dari tuannya, hatta yarji'a, sampai kalau dia kembali baru sholatnya diterima. Wa mro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun, seorang wanita, seorang istri yang semalaman bikin suaminya ini murka kepadanya. Jadi ini ada imro'atun, wanita yang batat itu semalaman, di malam itu zaujuha 'alaiha sakhitun, suaminya murka kepadanya. Nah, mudah-mudahan yang jamaah ibu-ibu ini tidak membuat semalam pun yang suaminya tidak ridho atau murka, karena ini dampaknya sholatnya ini tidak diterima. Wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun, dan imam yang menjadi imam atas suatu masyarakat atau kaum para jamaah wahum lahu karihun, dan mereka para jamaahnya itu benci kepada imamnya. Nah, itu yang ketiga kategori sholat yang tidak diterima, yaitu sholatnya seorang imam. Jadi untungnya ini kalimat ini kan imam yang tidak diterima. Karena makmum itu selama dia mengikuti imam, sholatnya ya diterima, sholatnya sah ya, sholatnya sah, kewajibannya sudah gugur. Berikutnya yang keempat, warajulun mamlukun abikun, seorang budak. Rojulun mamlukun, mamlukun itu yang dimiliki oleh majikannya. Jadi artinya seorang budak abikun yang lari dari tuannya. Jadi memang dalam Islam itu memang tidak secara langsung ya, menghilangkan budak, walaupun esensi atau yang mendasar bahwa agama Islam itu ingin menghilangkan perbudakan. Makanya dalam setiap pelanggaran itu diantaranya tebusannya kan memerdekakan budak. Itu artinya Islam tidak mendaki perbudakan. Sehingga kalau masih ada maka membebaskan itu suatu pahala yang besar. Tapi kalau ada budak itu masih ada, memang
memang ada, mungkin di beberapa daerah masih ada perbudakan. Jadi budak itu kayak barang milik, ada sertifikatnya. Jadi kalau dalam Al-Quran ada kisah Nabi Yusuf itu kan, jadi memang ada sertifikatnya. Dia beli dari mana asalnya itu. Atau dalam sejarah Nabi ya Bilal bin Robah itu budak. Nah kalau lari dari tuannya itu dosa. Termasuk itu yang menghalangi sholatnya tidak diterima. Budak yang lari dari tuannya, dia lari meninggalkan, minggat bahasanya ya, kabur, kemudian dia sholat di mana saja, ini sholatnya tidak diterima. Sampai dia kembali lagi kepada pemiliknya, majikannya. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam itu di dalam Al-Quran itu kan, beliau ketika lari dari perintah Allah, dari dakwah ya, dari ketika berdakwah ngajak kaumnya ini menolak kaumnya, gak sabar, akhirnya beliau berdoa agar kaumnya ini celaka. Nah mau pergi meninggalkan kampungnya itu, yang beliau tempat berdakwah itu, naik perahu, naik kapal besar. Karena kaumnya ini tahu sudah tanda-tanda ini, karena doanya Nabi Yunus itu agar orang-orang kampung itu yang menolak dakwanya itu dibinasakan saja ya Allah, mungkin binasakan saja ini kaum yang durhaka ini. Nah ketika mau ditinggali sudah tanda-tanda alam ini sudah mau hujan badai atau pokoknya sudah menakutkan. Akhirnya orang-orang taubat. Mereka taubat, oh ternyata benar ini adab Allah nanti akan turun nih kalau Nabi Yunus ini meninggalkan tempat itu, adab akan turun. Akhirnya mereka lari bertaubat, meminta Nabi Yunus untuk kembali. Mereka semua sudah taubat, tapi Nabi Yunus sudah angkat tangan, tidak percaya mungkin itu. Akhirnya naik perahu, ternyata naik kapal, dan kemudian di situ kapal itu tidak bisa berjalan karena dihadang oleh ikan besar, paus yang besar. Jadi mungkin lebih besar dari kapalnya bisa jadi. Jadi tidak bisa. Ini hanya akan ada kemudian orang yang memberikan saran. Ini kalau ingin selamat harus ada yang dikorbankan. Nah, siapa? Biasanya kalau ada fenomena seperti ini ya, ada kapal, ada paus besar menghadang kapal gitu. Itu ada budak yang lari dari tuannya, jadi gitu. Ada budak yang lari dari tuannya. Akhirnya siapa? Diundi. Nah, setelah diundi ternyata jatuh kepada Nabi Yunus. Dan kemudian ketika mau dilemparkan itu Nabi Yunus mengatakan, iya aku adalah hamba yang lari dari tuannya. Kenapa? Karena diperintahkan dakwah, kemudian beliau meninggalkan dakwah padahal umatnya sudah mau tobat. Nah, itu dalam Al-Quran disebut abako. Abako itu kabur. Rojulun mamlukun abikun. Seorang budak yang lari dari majikannya. Ini sholatnya tidak diterima sampai dia kembali. Bahkan dalam riwayat lain itu fakot kafaro, budak ini dianggap kafir loh. Begitu Islam itu juga menghargai kepemilikan, termasuk orang yang memiliki budak itu. Tapi kalau misal dimerdekakan itu jadi pahala yang besar. Jadi dalam hadis lain itu idza abaqal abdu lam tuqbal lahu salatun. Apabila
seorang budak itu lari dari majikannya, lam tuqbal, maka tidak diterima lahu baginya apa solatun, solatnya tidak diterima. Yang kelima atau terakhir dari kita bagi dua aja, karena ada 10. Yang terakhir yang kelima, karena ada 10 lah, ini yang kelima, wa rajulun syaribul khamri mudminun, wa rajulun, dan orang laki-laki atau perempuan sama. Jadi kalau disebutkan rajulun bisa laki-laki juga perempuan, seseorang maksudnya. Syaribul khamri, yang minum khamr, mudminun, dia ini pecandu memang, tukang minum khamr. Nah kalau misalnya dia dicekoi temannya karena berteman dengan peminum ya, kemudian dikasih minum, duh ini rasanya apa ini, teh apa ini, teh oleng, minum ini jadi oleng, ya ndak tahu ya, bukan mudminun, bukan pemabuk, bukan pecandu. Nah, diartikan itu pecandu miras, pecandu minuman keras, ini ya sholatnya tidak diterima. Karena itu mudah-mudahan kita, keluarga kita dijauhkan dari pecandu narkoba, termasuk narkoba. Jadi minum miras itu termasuk narkoba. Jadi orang yang tukang mabuk, nah ini sholatnya tidak diterima. Nah walaupun ada pendakwah, orang yang ngajak orang-orang mabuk untuk ibadah, untuk taubat itu ya dengan sholat. Kemudian ketika mungkin pemabuknya ini pernah dengar ngaji, loh wes kan nggak diterima sholatnya orang yang pemabuk. Tadi beliau jawabnya logis, ya hadis itu untuk orang yang normal, yang penting kau sholat dulu, masalah diterima nanti itu urusan berikutnya, yang penting sholat. Nah itu karena ia berharap dengan sholat kemudian bertaubat. Artinya yang sudah sholat istiqomah ini ya jangan kita kemudian terseret justru menjadi pemabuk yang itu akan menghalangi diterimanya sholat kita. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan yang ke-6 sampai 10 itu siapa saja pada kesempatan berikutnya.